selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Tuhan. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sama-sama Eko. Sebab Kau Tuhan kami yang ajaib Bapa. Sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaranmu, yang tak terbanding kekuatanmu. Sebab Kau megah bagi kami, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan dari awal. Tak terbayang, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, sebab segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan. agung dan perkasa. Dia Kau sumber, sebab Dia layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan hanya Kau sumber Tuhan. Kemenanganku layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ya Tuhan, Kau Raja kami yang paling mulia. Sama-sama Eko katakan haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Para papa. Sama-sama kita katakan, Dia Tuhan kita yang ajaib. Ajaib Tuhan, sebab Kau agung Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber penanganku layak
benar Kau Raja kami yang mulia Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan kami yang baik. Ini syukur kami Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oh pujian kami. When the mountains fall and the cisterns run, will my words stand strong, says the Lord. When the world gets hard, filled with broken heart, but my words won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, You're able to make every chance our lives in Your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Yes, Lord, You're more than enough. When the mountains fall and the cisterns run, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough and the world gets hard, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your grace abounds in
sebab Kau lebih dari cukup Tuhan. Our mercy, our mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never. Great is our God, great is our God, your power, Lord, our mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God, your power, power, mercy never failing, stronger, deeper, never glorious, faithful, you never ending, great is our God, your love is powerful, this is your love, your grace abounds in us, you more than enough for me, because you're able, Lord, Jesus, you're able to break every chain, so let's in your hands, you're in control, grace overflows in us, you more than enough for me. Your love is powerful, this shower, your love is not, I think the earth will shake, your grace above, because you're more than enough for me. Oh Jesus, you're able to break every chain, so let's in your hand, you're in control, grace overflows in us, you more than enough for me, grace overflows in us, grace overflows in us, you more than enough, your grace overflows in us, grace overflows in us, you more than enough for me. Your grace overflows. You're more than enough. Hai Eko, apa kabar? Ya, saya senang banget ketemu kamu di sini untuk membagikan sharing firman Tuhan. Gimana di bulan terakhir ini, apakah kalian masih bersemangat, berkemenangan tentunya? Amin. Yes. Hari ini saya mau bicara tentang menang atas raksasa kehidupan. Ya, mungkin sharing firman Tuhan ini cocok bagi kamu yang sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi raksasa dalam kehidupan ini. Yuk, kita akan satu dalam doa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik,
Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, di mana kami boleh diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa atas hidup kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu memulihkan hidup kami. Kami mau buka hati untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, teman-teman bicara tentang raksasa, ya di Alkitab ada kisah seorang yang berhasil mengalahkan raksasa atau merobohkan raksasa. Ya, siapa dia? Ada yang tahu? Ya, tentu saja Daud ya. Ini kisah sekolah minggu yang sering kali disampaikan di sekolah minggu waktu kita dulu masih sekolah minggu ya. Masih ingat ceritanya? Nah, hari ini kita mau belajar dari bagaimana Daud dapat menghadapi bahkan mengalahkan, merobohkan Goliat raksasa itu. Kamu siap? Ya. Pertama-tama saya mau ingatkan setiap kita dulu bahwa siapa sih Daud? Daud kok bisa ya ngalahkan seorang raksasa yang sangat besar. Nah ternyata teman-teman, Daud itu badannya kecil. Ya, badannya itu malah di bawah rata-rata orang normal, bayangkan. Lalu Daud itu masih muda. Ya, masih mentah. Tidak berpengalaman sama sekali. Ya, dan selanjutnya Daud bukan seorang tentara. Dia rakyat biasa, teman-teman. Nah, saya pengen bandingkan Daud dengan Saul, teman-teman. Waktu itu Raja Saul itu malah ngumpet ketika berhadapan dengan raksasa Goliat. Padahal kalau kita selidiki Saul itu kebalikan dengan Daud. Saul memiliki postur tubuh yang di atas rata-rata. Bayangkan, dia lebih tinggi, lebih besar dari orang rata-rata. Sedangkan tadi Daud itu di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya adalah Saul adalah seorang tentara yang sangat terlatih. Ya, dia tentara. Lalu selanjutnya Saul adalah seorang yang punya pengalaman segudang. Dia seorang tentara, dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Ya, umurnya pun udah nggak muda lagi. Ya, artinya dia punya pengalaman. Tapi aneh kenapa? Anehnya adalah orang yang tampilannya hebat, yang luar biasa itu ternyata malah ngumpet ketika menghadapi raksasa. Nah, sedangkan Daud yang masih muda, badannya kecil, bukan tentara, dia malah berani menghadapi seorang raksasa. Nah, saya juga pengen ingatkan setiap kita fakta-fakta sedikit lah ya tentang Goliat. Siapa Goliat? Cek fakta dulu lah ya. Nah, Goliat itu teman-teman disebut pendekar. Ya, dia bukan tentara biasa. Dia petarung. Lalu saya dapati juga disebutkan jago berkelahi dan seorang kesatria. Dia bukan tentara biasa, tentara yang unggul, tentara yang luar biasa. Ya, lalu badannya itu tingginya ada yang menulis diperkirakan dalam sentimeter atau dalam meter itu 3,2 meter. Kalau tinggi saya 175 cm itu hampir 2 kali lipat tinggi saya, bayangin. Bisa bayangkan ya, 3,2 meter itu hampir 2 kali lipat tinggi saya. Nah, bajunya, saudara kalau copot baju sekarang ditimbang, kira-kira bajunya berapa beratnya? Mungkin 2 kilo ya, 3 kilo lah paling banyak. Tapi bajunya gue lihat ini 57 kilo teman-teman. Coba bayangkan dulu, bajunya beratnya kayak gitu. Lalu mata tombaknya itu mungkin berapa ons gitu ya. Ini 7 kilo mata tombaknya aja, dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini mau belajar apa sih rahasianya Daud yang kecil, yang tidak berpengalaman, yang terbatas itu bisa mengalahkan Goliat yang super hebat itu. Yang pertama saya mau bilang adalah yang di dalam, teman. Coba sentuh dada kalian. Yang di dalam. Dan ternyata gini, penentu kemenangan kita itu bukan yang keadaan yang di luar, halo, tapi yang di dalam. Katakan amin. Yang di dalam. Kita tadi sepakat sama-sama, Saul tampilannya keren, luarnya keren. Ya, tapi di dalamnya ternyata dia lemah.
Sedangkan Daud kebalikannya, di luar dia kelihatan lemah, tapi di dalam sangat kuat, sangat luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar, ya. Nah, yuk buka Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Ya. 1 Samuel 17 ayat 26 saya akan bacakan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Nah, perhatikan ini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saya suka dengan yang B, teman-teman. Saya ulang sekali lagi ya, perhatikan. Daud ngomong gini, siapakah ya orang Filistin tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kalau bahasa kita sehari-hari diterjemahkan seperti ini kira-kira. Wih, siapa nih, kurang ajar banget. Ini kurang ajar banget, siapa nih? Berani-beraninya mencemooh tentara Allah. Kurang ajar banget nih orang. Nah, perhatikan saya baik-baik. Daud sama sekali tidak takut, teman-teman, dengan sosok Goliat yang tampilannya mengerikan. Bahkan nanti kalau kalian baca di bawahnya, dia ngomong sama Saul, maksudnya Raja Saul, jangan takut. Nanti baca ya di bawahnya ya, itu ada. Nah, saya kehabisan waktu untuk harus baca, nanti kalian PR-nya baca di rumah. Bahkan Daud kasih tahu Saul yang badannya gede, yang penuh pengalaman, yang tentara itu, Raja Saul, jangan takut. Nah, ternyata saya mau bilang apa? Bahwa penentu kemenangan dalam peperangan kehidupan kita adalah yang di dalam. Ini bicara apa sih, teman-teman? Ini bicara tentang iman kita, teman-teman. Amin. Kalau imanmu kuat, dengar saya baik-baik, kamu tidak akan takut menghadapi raksasa apapun. Pertanyaannya, bagaimana keadaan imanmu hari ini? Apakah imanmu tergolong iman yang kuat atau tergolong iman yang dalam tanda kutip tidak kuat atau lemah? Ya. Nah, kalau imanmu kuat, teman-teman, ketika ada masalah besar, ya, kamu akan lihatnya gini, oh, ada masalah. Oh, cuman ini. Sepertinya masalah yang besar itu di mata kamu yang punya iman besar itu seperti kecil. Seperti tidak ngaruh apa-apa, seperti tidak menggentarkan apa-apa, seperti tidak goyangin kamu apa-apa. Tapi dengar saya baik, ketika imanmu lemah, ya, lalu kamu menghadapi masalah, bukan besar nih, kecil aja, tiba-tiba percayalah saya, bahwa kamu akan melihat masalah kecil itu jadi raksasa yang mengerikan buat kamu, betul? Nah, saat ini saya mau bicara tentang iman kita bagaimana. Saya pengen mengingatkan setiap kita, anak-anak Eko, kamu harus punya iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang bukan ecek-ecek. Ya, kalau kamu punya iman yang kuat, kamu akan dengan mudah menghadapi masalah. Maksud saya gini, bagi kamu orang-orang yang punya iman kuat, masalah itu kamu bisa asumsikan adalah sebuah berkat. Ya, sebuah berkat. Aneh kan? Kalau orang yang tidak punya iman yang kuat, orang dunia ketika menghadapi masalah, dia terbiri-biri ketakutan, dia langsung parno, dia langsung, waduh serem gitu ya. Tapi bagi orang yang punya iman yang kuat, dia bisa memandang masalah adalah sebuah berkat yang luar biasa. Kenapa? Saya kasih tahu gini. Saya percaya nih, bagi Daud, ya, ketemu dengan Goliat, ya, itu bukan masalah. Halo. Tapi bagi Daud, ketemu dengan Goliat adalah berkat. Kenapa saya bilang gitu? Dengerin saya. Bayangkan kalau Daud nggak pernah ketemu dengan Goliat. Daud nggak pernah berhadapan dengan Goliat. Apa yang terjadi? Ayo berandai-andai sebentar. Daud nggak pernah populer, dan akhirnya saya berani bilang, Daud nggak pernah jadi raja. Halo? Betul? Setuju dengan saya? Nah, ternyata bagi Daud, Goliat masalah yang besar itu adalah berkat. Adalah berkat. Pendeta Gilbert Umendong juga pernah bilang dengan lantang, masalah adalah berkat.
Saya bilang dalam hati, amin. Ya, seringkali Gilbert bilang bahwa di dalam Tuhan masalah itu berkat. Iya sih, packagingnya, kemasannya itu masalah. Tapi percayalah di dalamnya ada berkat Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi bagi kita jangan terlalu alergi sama masalah, teman-teman. Kenapa? Percayalah gini. Selama kita masih hidup di dunia, kita selalu punya sahabat dan teman yang namanya masalah. Jangan pernah bermimpi selama kamu masih hidup di dunia, kamu terbebas dari masalah. Gak mungkin, teman-teman. Ya, kapan sih, Kak, masalah itu selesai dalam hidup saya? Jawaban saya adalah nanti kalau kamu sudah inna ilahi wa inna ilaihi atau meninggal. Baru masalah selesai karena kita ke surga di dalam Tuhan Yesus. Betul? Nah, selama kamu hidup, pastikan kamu jangan terlalu alergi sama masalah. Dan ketika kamu pegang bahwa masalah adalah berkat, ya, bahkan nanti saya berharap nih, suatu hari kamu menanti-nantikan atau merindukan masalah. Kenapa gak ada masalah lagi? Ternyata ada berkatnya. Amin. Pendeta Daniel Alexander pernah berkata, kalau menghadapi masalah, ya silakan duduk masalah, welcome, gimana kabarmu? Jangan terlalu alergi dengan masalah. Ya, dan saya mau bilang bahwa kita harus punya mental pemenang. Saya mau kasih tahu gini, kamu nggak akan menang dalam menghadapi raksasa kehidupanmu atau dalam menghadapi masalah-masalahmu ketika yang di dalam sini sudah kalah duluan. Amin. Kalau kamu di dalam sini kamu sudah rontok duluan, saya mau pastikan bahwa kamu tidak akan meraih kemenangan. Jadi yang menentukan kemenangan kita adalah yang di dalam sini. Bisa nggak saya sarankan setiap kamu yang mendengar renungan ini, kalau kamu hadapi masalah, ya, kamu punya mental menang dulu. Cuman segini, saya punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Bukan meremehkan sama sekali, bukan. Tapi mental kita ini, mental pemenang. Mental pemenang itu sebelum kita menang, di dalam sini kita sudah menang dulu. Amin. Ya teman-teman. Nah, saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya. Dan saya mau komen gini. Kalau kamu yang sedang menghadapi masalah, lalu kamu mengeluh, komplain, nangis-nangis, bilang gini sama Tuhan, Tuhan nggak kuat nih, berat nih. Semua bilang, sorry ya, lebay. Karena Alkitab jelas bilang gini, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Amin. Mentalnya gini kalau cobaan datang, biasa. Ini Alkitab ngajari bukan saya. Biasa. Saya akan lewati, saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Yang besar itu. Seringkali teman-teman, kalau iman kita lemah nih, kita mandang masalah yang besar, kita lupa. Betul? Kita lupa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Waduh, serem amat. Woi, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Katakan amin. Ya, kalau saya akan lanjutkan, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kan dijelasin lagi, tidak melebihi kekuatan kamu. Ya, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Perhatikan nih, melampaui kekuatan kamu. Dan ini yang keren. Selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Keren banget ya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi ketika kamu ada masalah, tenang teman-teman. Itu dalam kontrol Tuhan yang penuh. Tuhan nggak sembarangan mengizinkan masalah terjadi dalam hidupmu kalau nggak dihitung dengan cermat oleh Tuhan. Allah kita bukan Allah sembarangan. Amin. Dia punya perhitungan khusus. Oh, Jimmy ini punya kekuatan sekian. Lalu saya, kata Tuhan, akan izinkan masalah dengan kekuatan sekian. Ya, semua dalam kontrol Tuhan penuh. Nggak perlu takut berlebihan. Ya, mungkin secara manusia kamu takut lah ya. It's okay. Tapi kalau berlebihan itu gawat. Ya. Dan selanjutnya, ya, Ia tidak akan membiarkan kamu. Ya, lalu yang keren, pada waktu itu kamu akan diberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar sudah disediakan Tuhan. Katakan amin. Ya.
Dan teman-teman, suatu hari saya pernah menghadapi 8 masalah raksasa dalam kehidupan saya. Jujur, hampir-hampir saya takut, ya, saya berpikiran negatif. Ini bukan masalah biasa-biasa teman-teman. Tapi saya list, itu ada 8 masalah raksasa yang saya hadapi dalam waktu yang bersamaan. Tapi ketika saya tahu Daud ini, ya, tahu kebenaran ini, sepertinya saya bangkit di dalam roh saya. Lalu saya berkata kepada masalah-masalah itu, "Hei masalah, hei engkau 8 masalah besar, dengerin saya. Saya tidak akan mundur selangkah pun. Saya tidak akan takut apa-apa. Karena apa? Karena saya punya Tuhan di pihakku yang lebih besar dari setiap masalah. Saya bangkit dengan iman. Saya perkatakan dengan lantang bahwa saya tidak takut menghadapi kamu semua. Maju sini semua," saya bilang gitu. Saya nggak takut, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap kamu semua. Saya sebutin masalah, ada 8 masalah besar. Dan singkat cerita lah ya, beberapa saat setelah itu, ketika saya noleh ke belakang, ternyata saya bisa melewati setiap masalah-masalah. Bahkan saya bisa menghadapi dan memenangkan pertempuran masalah-masalah itu bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Kalau hari itu saya bisa tampil sebagai pemenang, itu karena Tuhan beserta dengan saya. Amin. Dan hari ini saya mau ngomong sama kamu. Ketika kamu menghadapi masalah, jangan takut apa-apa, punyalah iman yang kuat. Ya, jangan goyah. Ya, kalau kamu butuh iman yang kuat, kamu bisa cari firman-firman yang memberikan kekuatan. Ya, supaya itu menguatkan kamu. Jangan dengerin musuh. Ya, jangan dengerin iblis yang selalu mengintimidasi dalam hidup kita. Ya, mungkin kamu bisa dengan iman berkata, "Iblis, tutup mulut kamu." Ya, dengarkan firman Tuhan saja. Amin. Saya pikir itu, semoga firman ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan tidak pernah kebetulan mendengarkan firman ini. Kami percaya Tuhan ada pesan Tuhan di firman yang barusan disampaikan. Untuk kami tidak takut apa-apa menghadapi setiap problema, masalah-masalah, bahkan masalah raksasa-raksasa dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang jauh lebih besar. Kami punya Tuhan yang jauh lebih hebat. Tuhan, kami berdoa, Engkau kiranya menguatkan setiap iman teman-teman yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan iman supaya mereka cakap menghadapi setiap problema dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh tampil sebagai pemenang. Karena sesungguhnya Engkau sudah memberikan destiny kepada setiap kami. Bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom, Tuhan berkati.